Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrik Halmi Putra. Saya dari kelas MP3 absen 20. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video pembahasan soal latihan matematika lanjut AT 2025 yang pada sore ini itu adalah membahas bab grafik fungsi trigonometri. Oke, mulai dari nomor 31 ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Perhatikan grafik fungsi berikut. Persamaan grafik fungsi tersebut adalah, oke teman-teman, yang pertama teman-teman harus ketahui adalah bagaimana bentuk umum grafik sin atau cos atau tan ya teman-teman. Oke, jadi kalau bentuknya seperti ini, naik, turun, seperti ini, maka ini udah pasti sin. Oke, ini merupakan grafik sin. Nah, maka bentuk umumnya adalah A sin B X plus C. Oke? Ini teman-teman harus paham dulu. Nah, maka persamaan grafik fungsi tersebut adalah, kita lihat di sini amplitudonya adalah 2. Di sini sejajar sama 2 ya teman-teman ya. Maka kita tulis A-nya itu 2 sin. Sementara B-nya itu apa sih? B itu adalah periode dari si gelombang ini. Maka kalau kita di sini bisa lihat satu gelombang itu berapa periode sih? Nah, maka kalau teman-teman masih ingat dari pelajaran kelas 10 atau SMP bahkan ya, satu gelombang itu adalah diperoleh dari satu bukit dan satu bukit dan satu turunan ini pokoknya. Nah ini merupakan satu gelombang, oke? Nah, karena satu gelombang ini berhenti pada titik V atau 180 derajat, maka kita masukkan ke rumus B. Cara mencari B itu adalah 2V. Nah, 2V ini kenapa 2V? 2V ini adalah keseluruhan pakemnya. Seharusnya sin atau cos itu maksimal periodenya adalah 360 derajat, oke? Nah, dibagi dengan periode yang kita punya dari soal, yaitu adalah V. Maka 2V per V, ini coret-coret, kita dapatkan 2. Maka B-nya adalah 2. Nah, terus kira-kira ini ada pergeseran nggak teman-teman? Nggak ada kan? Karena ini mulainya dari 0 dan tidak ada pergeseran ke kiri maupun ke kanan. Maka langsung aja ini 2X, karena C-nya nggak ada. C itu pergeseran ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 2 sin 2X yang C. Oke, lanjut. Nomor 81. Salah satu nih teman-teman nih. Jika persamaan grafik fungsi tersebut adalah fx sama dengan a sin bx plus c, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke. Nah, langsung aja kita telaah dari si grafik fungsinya ya teman-teman ya. Di sini bentuknya itu adalah harus sin. Maka kita tulis dulu yang dari soal, fx sama dengan a sin bx plus c. Oke. Dari sini kita bisa ketahui a-nya. A-nya itu adalah setengah ya teman-teman ya, karena di sini adalah maksimal dari minimumnya adalah setengah sin B dulu. B-nya itu berapa? B-nya kita dapatkan di sini adalah V ya teman-teman ya. Maka sama kayak tadi, B-nya itu adalah mencari B, 2V per V yang kita punya itu adalah V. Maka coret-coret dapat 2. B di sini adalah 2. X-nya, terus ada C. C-nya itu, nah gimana sih caranya tahu pergeseran yang terdapat di grafik? Oke. Kalau misalnya kalau diketahui di soal itu grafik ini adalah grafik sin, maka seharusnya dimulainya begini kan teman-teman? Ya, gitu kan? Harusnya kan begitu. Cuman karena dia tiba-tiba kepotong dari sini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat pergeseran ke kiri, teman-teman. Oke? Ada pergeseran ke kiri. Pertanyaannya adalah sebanyak berapa? Oke, gampang. Jangan khawatir, kita pelan-pelan aja. Logikanya,
kalau kita ke sini adalah V per 2 yaitu adalah 90 derajat. Ke sini, dari sini ke sini itu berapa teman-teman? Bener banget, V dibagi 4. Oke, berarti ini adalah 45 derajat atau V per 4. Nah, karena seharusnya sin itu mulainya dari sini nih teman-teman. Maka kita harus tahu dari sini ke sini, dari sini itu berapa. Oke. Maka sama aja kayak yang di sini dari 0 ke V per 4, maka di sini juga V per 4. Oke? Oke. Maka di sini kita bisa tulis C-nya adalah V per 4. Oke. Baru kita masukin 2x ditambah V per 2 karena 2 ke 4-nya dibagi 2. Oke. Nah, ini udah sama kan sama bentuk yang sudah ditentukan sama soal ya teman-teman ya. Oke, udah. Lanjut ke langsung aja ke mana? Pernyataannya. Periode fungsinya adalah V. Bener kan nih teman-teman? Benar. Ini kan tadi V di sini ya. V. A tambah B sama dengan 2,5. A-nya itu adalah setengah atau 0,5 ditambah B-nya tadi kita dapatkan 2 ya teman-teman. 2 sama dengan 2,5 berarti benar ya teman-teman. Oke, lanjut ke C. C sama dengan V per 2. V-nya itu adalah berapa tadi? C-nya itu berapa? Benar ya di sini, V per 2. Oke? V per 2 berarti benar. Nah, A kuadrat min B kuadrat sama dengan 3,5. A kuadratnya itu adalah setengah. A itu berapa tadi? Setengah ya? Min 4. Nah, ini udah gak mungkin nih teman-teman. Karena pasti hasilnya negatif, sedangkan di sini 3,5. Oke? Berarti kita nggak usah hiraukan itu, ini salah. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3 yang benar. Oke, lanjut. Nilai minimum dan maksimum dari fungsi fx sama dengan 3 cos x min 1 berturut-turut adalah. Oke, nilai minimum dan maksimum ini gampang banget teman-teman. Nah, kita tinggal tulis aja dulu yang kita ketahui yaitu fx sama dengan 3 cos x min 1. Terus kita memasukkan untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum, maka yang bisa kita lakukan adalah mengganti cos x-nya ini menjadi salah satu, yaitu adalah 1 atau min 1. Ini dia teman-teman, kuncinya di sini. Nah, maka kalau kita misalnya masukin nilai 1. Oke. Misalnya kita masukin nilai 1, maka di sini kita dapatkan 3 dikali min 1 dikurang min 1. Dikurang 1. Maka kita dapat min 4. Oke. Berarti ini nilai minimum ya teman-teman. Kalau nilai maksimumnya gimana? Nilai maksimumnya tinggal masukin, berarti yang belum kita masukin yaitu adalah 1. 3 dikali 1 dikurang 1 berarti adalah 2. Maka nilai maksimum dan minimumnya adalah 2 dan 4. Min 4 dan 2, sorry. Min 4 dan 2. Yang Oke, lanjut. Nilai maksimum dari fungsi y sama dengan 24 per 6 min 2 sin x. Oke, sama kayak tadi ya teman-teman ya. Kita pokoknya masukin dulu aja deh, nggak usah mikirin dulu kira-kira nilai maksimum masukin berapa, kalau nilai minimum masukin berapa ya. Enggak, kita masukin aja dulu semuanya, which is 1 dan min 1, baru kita tentukan dari situ mana yang nilai maksimum, mana yang nilai minimum. Oke teman-teman, langsung aja. 24 6 min 2 sin x. Oke. Di sini kita masukin dulu coba 1 ya teman-teman ya. 1. Jadi 24 6 min 2. Karena dikali 1 nggak usah ditulis. Jadi 24 per 4 sama dengan 6. Nah ini min 1-nya kalau kita masukin 24 6 min jadi plus 2 ya teman-teman, jadi 8.
24 bagi 8 adalah 3. Yang ditanyakan nilai maksimum dari fungsi Y 24 per 6 min 2X. Maka nilai maksimumnya adalah yang paling besar, yaitu 6. Mudah kan teman-teman? Oke, lanjut. Persamaan dari fungsi tersebut adalah, oke, ini ya, persamaan dari fungsi tersebut kita tulis dulu aja. Karena di sini pilihannya itu semua cos, maka udah pasti dia mintanya cos ya teman-teman ya. Maka kita tulis cos, dan kita ketahui bentuk umum cos itu mulainya dari sini. Seharusnya mulainya dari sini teman-teman. Tapi ini ada pergeseran ke kanan, maka nanti ada C-nya minus C gitu ya teman-teman. Pertanyaannya adalah kita kerjain satu-satu dulu. Garis fungsi tersebut, oke. Amplitudenya itu adalah 3 ya teman-teman, karena di sini 3, di sini min 3, maka kita tulis 3 cos, oke. B-nya berapa? Kita cari dulu. B-nya itu adalah sebentar ya teman-teman. Oke. Karena dia sulit untuk ditemukan langsung per gelombang, maka salah satu trik yang bisa teman-teman lakukan adalah melihat totalnya. Oke. Totalnya itu ada berapa sih ini? Berarti kan ada 360 derajat ya totalnya. Tapi terdiri dari berapa gelombang nih teman-teman? Terdiri dari 1 gelombang, 2 gelombang, dan 3 gelombang. Oke. Berarti per gelombangnya adalah 360 dibagi 3. Kita dapatkan 120 teman-teman. 120 ya. Oke, berarti seharusnya 120, berarti 120 itu sama dengan berapa teman-teman? Kira-kira 360 dibagi 120 kan? Maka 360 dibagi 120 itu kita dapatkan 3. Karena ini rumus mencari B teman-teman. Oke, berarti 3 cos 3 X. Kita tinggal cari C-nya. Karena ini pergeseran ke kanan, maka udah pasti minus. Oke. Terus cara mengetahuinya itu adalah teman-teman, kita kira-kira aja. Oke. Karena di sini 120 nih, di sini 120. 120 tuh kan di sini. Nah, berarti itu harusnya di sini, teman-teman. Seharusnya. Dan ini harusnya di sini. Ya kan? Maka kalau bentuknya tuh seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa di sini adalah 10. Di sini ada 120. Nah, berarti pergeseran berapa? Pergeseran ada 10. Oke. Pergeseran ada 10 ke kanan. Jadi ini minus 10. Oke. Masukkan dulu 3 cos 3x min 30 jadinya teman-teman. Nah, ini dia jawaban akhirnya. Cuman karena di pilihan nggak ada, jadi kita harus bikin jawaban sendiri. Oke. Lanjut. Diketahui suatu fungsi trigonometri fx sama dengan 2 min 3 cos 3x untuk rentangnya adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Misalkan n adalah nilai maksimum dan m adalah nilai minimum dari fungsi trigonometri tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas p dan q berikut? Oke. Ini teman-teman jangan takut sama soal cerita yang panjang ya teman-teman. Padahal ini tuh sebenarnya simple banget, sama aja dasar-dasarnya juga. Intinya kita cuma nyari nilai minimum dan maksimum aja. Oke, langsung aja. Fx 2 min 3 cos 3x. Oke. Kita cari dulu ya. Masukin dulu aja 1 2 min 3 jadinya, karena ini 1 di berarti kita dapatkan min 1. Dan kalau kita masukin min 1, kita dapatkan 5 ya teman-teman. Oke. Di sini berarti kita mempunyai nilai minimum adalah min 1, maka aku kasih m di sini.
nilai maksimumnya adalah 5. 5 itu N. Minimum itu nilai ya, maksimumnya adalah M, minimumnya adalah nilai maksimumnya adalah N dan minimumnya adalah M. Oke. Langsung aja kita masukin ke kuantitas P dan Q, teman-teman. Misalnya P itu adalah 2N per M. 2N berarti berapa? 10. M itu adalah min 1, maka hasilnya min 10. Sedangkan Q, M plus N min 2, maka 5 dikurang 1 adalah 4, bagi 2 maka kita dapatkan 2. Nah, yang paling besar itu adalah, yang lebih besar adalah Q, maka hasilnya P kurang dari Q, yang B. Lanjut, nomor 37, diketahui fungsi Y sama dengan 4 sin 2X tambah V per 3. Amplitude dan periode dari fungsi tersebut berturut-turut adalah, oke, langsung aja. Amplitudenya karena di sini sudah dituliskan 4 sin, maka udah pasti 4, yang ini salah ya teman-teman ya. Nah, dari fungsi berikut tersebut, oke, yang berturut-turut. Nah, karena di sini ada 2X teman-teman. 2X itu teman-teman harus ingat yang tadi. Rumus mencari B adalah keseluruhan atau 2V per X-nya berapa. Kalau misalnya jawabannya 2, berarti kan ini udah pasti V kan teman-teman. Nah, maka periode yang dipunyai itu adalah V. Maka jawabannya adalah yang D, 4 dan V. Lanjut. 38, diketahui fungsi fx sama dengan sin ax plus 40 jika f 55 derajat sama dengan 1/2. Nilai A yang mungkin adalah, oke, ini kita sandingkan aja teman-teman, ini seperti substitusi ya. Oke. Fx sama dengan sin ax plus 40. Nah, kalau ada seperti ini, maka kita tulis F55, masukin dulu ke sini teman-teman. Oke. Sin 55A karena X di sini. Kita ganti sama 55 tambah 40. Dan di soal juga diketahui bahwa F55 derajat adalah setengah, maka sin yang sama dengan setengah hasilnya adalah sin 30 dan sin 150 teman-teman. Oke, dua ini. Nah, kita harus pilih salah satu. Kira-kira mana jawaban yang betul atau yang sesuai sama yang dipengenin di soal ya teman-teman ya. Nah, misalnya aku pengen ngambil sin 150 deh. Maka ini adalah sin 150. Oke. Ininya kita lupain aja, kita fokus sama ini sekarang. Nah, karena sin sama sin kita coret-coret aja, lalu kita dapatkan 5A tambah 40 sama dengan 150. Oke. 55A pindah ruas jadi 110. A-nya adalah 2. Maka yang jawabannya adalah D. Oke, lanjut 39. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 cos 2x plus v per 3 untuk rentangnya 0 sampai 1 derajat. Titik potong sumbu x dari fungsi tersebut adalah, oke. Tulis dulu ya teman-teman ya. Oke, titik potong sumbu x dari fungsi tersebut. Kalau titik potong sumbu x itu berarti y-nya harus 0 kan teman-teman. Y itu harus 0. Berarti kalau fx atau y-nya sama dengan 0, di sini cos harus bernilai berapa yang hasilnya 0 juga teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah paham langsung aja. Cos 90 dulu dan cos 270. Kedua ini menghasilkan nilai 0 teman-teman, maka kita harus coba dua-duanya. Oke. Nah, misalnya kita fx itu kan 0 ya tadi ya.
kita pengen masukin pengen bikin gimana nanti cos ini sama dengan cos 90 teman-teman. Maka aku tulis di sini cos 90 ya. Cos 90. Nah, ini kita masukin dulu efek sampingan 0, maka 3 cos 2 tambah V per 3 aku langsung ubah jadi 60 aja ya teman-teman ya, biar lebih gampang. 60. Nah, kira-kira X-nya tuh berapa biar 2 kalau dikali X tambah 60 hasilnya adalah 90. Nah, maka jawabannya adalah 15. Oke, teman-teman. Maka ini nanti X-nya sama dengan 15. Bener nggak? Coba ya. 3 cos 2 sama 15 30 ditambah 60. 3 cos 90 0 sama dengan 3 dikali 0, maka 0 sama dengan 0. Benar ya teman-teman ya. Maka X sama dengan 15. Lanjut ke cos 270. Jangan sampai ketinggalan teman-teman ya, karena ini dua-duanya bisa menghasilkan nilai 0. Maka sama kayak tadi, 0 sama dengan 3 cos 2 tambah 60. Kira-kira 2 kali berapa yang ditambah 60 hasilnya 270 teman-teman. Jawabannya itu adalah 105. Kenapa? Karena kita coba aja nih teman-teman. 2 dikali 105 ditambah 60. Maka kita hasilkan di sini 3 cos 210 ditambah 60. Maka 0 3 cos 270, maka 0 3 dikali 0, maka 0 sama dengan 0. Jawabannya adalah X sama dengan berarti berapa tadi? 105. Tinggal kita cari aja di pilihan jawaban mana yang jawabannya sesuai. Kita coba dari A dulu ya teman-teman ya. A itu adalah V per 12. V itu 180. Kalau kita bagi 12 itu jawabannya berapa nih? 15 ya teman-teman ya. Berarti sesuai nih, benar nih. Sesuai ya, sama ya. Oke, berarti ini benar. Terus ya 7V 7 dikali 1 80 per 12. Ini sebentar teman-teman. Jawabannya 105. Maka ini sesuai juga. Nah, maka kita dapat jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Perhatikan grafik fungsi berikut. Persamaan grafik fungsi tersebut adalah, oke, ini gampang teman-teman. Karena ini bentuknya, kalau teman-teman lihat di pilihan, tidak ada yang ada nilai C-nya teman-teman, nggak ada. Nggak ada C ya? Nggak ada kan di sini? Oke, berarti ini grafiknya tidak mengalami pergeseran. Ingat ya teman-teman, dia tidak mengalami pergeseran. Nah, tapi ini apa ini kok begini, kok kebalik? Nah, berarti dia itu dikalikan, amplitudenya itu bernilai minus teman-teman. Nah, jadi kalau dia misalnya kita reverse, oke, kita reverse bentuknya ke bentuk semula kan berarti begini ya teman-teman. Nah, ini bentuk apa? Ini adalah bentuk sin teman-teman. Grafik sin. Cuman karena dia kebalik begini, maka grafik sinnya itu dijadikan minus. Maka kita dapat ini Y min sin. Oke? Jangan lupa kita taruh amplitudenya dulu teman-teman. Amplitude adalah 2 sejajar ya, karena jadi min 2 sin. Nah, terus di sini kita ketahui bahwa satu gelombang itu adalah V. Maka di sini kita dapatkan 2 karena kayak tadi ya teman-teman, B2V per V, maka jawabannya 2. Coret-coret. Maka jawabannya adalah min 2 sin 2x yang E. Oke, lanjut. Persamaan grafik tersebut adalah,
Bentar ya teman-teman. Persamaan grafik fungsi tersebut adalah kalau kita lihat di sini sama kayak tadi ya teman-teman. Di sini itu kemungkinan bentuknya adalah cos. Kenapa? Karena kalau mau ada pergeseran seharusnya ada info lebih tambah lagi nih teman-teman nih. Ya, ini adalah grafik cos. Karena seharusnya kalau kita reverse lagi kayak tadi, harusnya bentuknya seperti ini kan teman-teman. Ya, cuman karena dia diminuskan, maka dia kebalik. Maka kita tulis dulu amplitudenya adalah 3, maka ini dapat min 3 ya sama dengan min 3 cos. Terus ini satu gelombangnya itu adalah 360. Maka jawabannya X. Karena 360 itu kan 2V ya teman-teman ya. Kalau mencari nilai rumus B itu kan 2V per yang kita ketahui kan 2V juga. Maka coret-coret 1, maka jawabannya X min 3 cos X yang E. Oke, lanjut. Jika fungsi fx dan gx adalah fungsi kosinus, persamaan grafik fungsi gx adalah, oke, ini mungkin kelihatan ribet ya teman-teman, tapi ini gampang. Oke, jika fungsi gx, mana gx itu? Gx itu yang ini ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, terdapat pergeseran pada GX nih teman-teman nih. Ada pergeseran sebanyak 60 derajat. Oke. Lanjut aja, langsung aja kita masuk ke bikin persamaannya ya teman-teman. Karena di sini amplitudenya 2, maka rumusnya adalah 2. Ini adalah cos ya teman-teman. Cos. Kenapa cos? Karena dia mulainya dari sini yang pertama. Terus di pilihan juga nggak ada sin ya teman-teman, semuanya cos ya. Oke. Berarti di sini 2 cos. Dia mana sih gelombangnya adalah, oh ini gelombangnya 420 dikurang 60 adalah 360 ya teman-teman. Maka dia satu gelombang full, berarti nanti B-nya sama dengan X. Dan dia punya pergeseran sebesar 60 derajat. Maka dan jangan lupa teman-teman, pergeserannya itu ke kanan, maka minus 60. Nah, karena nilai B-nya itu 1, jadi kita nggak perlu kurungin lagi, langsung aja min 60. Oke. Nah, jawabannya itu adalah yang mana nih teman-teman? Yang delta. Oke, lanjut. Diketahui fungsi Y sama dengan 2 cos nih teman-teman. Cos 3x min V per 6 untuk 0 sampai 180 derajat. Jika fungsi tersebut membentuk grafik, manakah pernyataan berikut yang benar? Nilai maksimum, oke. Dia pengen kita nyari nilai maksimum dan minimum dulu nih teman-teman. Langsung aja kayak tadi, 2 cos 3x V per 6. Nilai maksimum misalnya, oh ya, karena ini nggak ada pergeseran itu, bukan sih, nggak ada apa ya teman-teman, kita nggak ada pergeseran ke atas bawah, maka nilai maksimal minimumnya itu ditentukan dari amplitudo teman-teman, karena di sini nggak ada pergeseran ke atas dan ke bawah. Oke, karena amplitudenya 2, maka kalau kita bikin grafiknya, ini aku kira-kira aja ya teman-teman ya. Begini, berarti di sini 2 dan ini min 2. Oke. Maka maksimum dan minimum adalah 2 dan min 2. Teman-teman sebenarnya bisa juga coba masukin masukin 1 dan min 1, hasilnya bakal tetap sama teman-teman. Maka yang satu itu adalah benar. 2 dan min 2. Fungsi tersebut bernilai 0 untuk V per 18 dan X sama dengan 7V per 9. Oke, V per 18 dulu kita coba ya teman-teman ya. V per 18 itu adalah 10. Oke. Kita masukin 10 di sini. Kira-kira Y-nya sama dengan 0 nggak ya? Y 2 cos. Berarti ini adalah 30 min.
V per 6 itu berarti 60 ya teman-teman. Ya, ini harus 0, 2 cos min 30. Nah ini enggak 0 teman-teman. Maka jawabannya salah. Yang nomor 2 ini tidak betul. Oke? Harusnya bernilai 0 karena iya di pengennya kan soal 0 kan, tapi ini bukan 0. Oke, lanjut aja ke yang pernyataan 3. Periode grafik fungsi tersebut adalah 2V per 3. Periode grafik fungsi tersebut. Oke. Karena di sini kita punya 2 cos 3x, 3 nih, 3. Maka kita tahu bahwa kita bisa dapatkan 3 itu dari 360 dibagi 120 ya teman-teman. Maka kita dapatkan 3. Nah, atau berarti periodenya itu adalah 120. Oke. 120 itu sama dengan 2V per 3. Maka jawabannya ini benar teman-teman. Ya, lanjut aja ke pernyataan 4. Grafik fungsi tersebut merupakan pergeseran dari fungsi y sama dengan cos 3x sejauh v per 18 ke kanan. Nah, ini aja bentuknya udah salah nih teman-teman. Harusnya kan 2 cos. Ini adalah cos doang. Jadi salah ya teman-teman ya. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 3 saja. Lanjut. Persamaan grafik fungsi tersebut adalah, oke, ini semua pilihannya sin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah bingung ini apa. Apakah ini cos yang dibalik atau ini sin yang pergeseran? Gak usah, karena di pilihan jawabannya itu sin semua. Oke. Maka persamaan grafik fungsi tersebut adalah, nah, karena ini sin harusnya mulai dari sini. Maka kita bisa lihat jelas di sini adalah ada pergeseran 30 derajat ke kanan maka minus. Oke teman-teman. Langsung aja kita bikin persamaannya, yaitu adalah y sama dengan ini amplitudenya 3, maka 3 sin ini berapa nih b-nya? B-nya itu oke, karena kita nggak diketahui per gelombang ya teman-teman, maka kita bisa kira-kira ini kan 360 ya teman-teman. 1, 2. Ini ada 2 nih teman-teman. Ini kita di sini ada 2 gelombang di 360, maka satu gelombangnya itu 180 atau 1 V, maka B-nya adalah 2V per V, maka 2. Maka 3 sin 2. Oke. X minus, karena ini pergeserannya mau ke kanan. Nah, karena pergeserannya 30, maka kita masukin 30. Ini belum selesai ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman tertipu, karena kita harus masukin dulu. Jadi 3 sin 2x min 60. Nah, ini dia jawabannya. 3 sin 2x min 60, jawabannya yang B. Lanjut ke soal terakhir. Pernyataan-pernyataan berikut berhubungan dengan grafik fungsi y sama dengan 4 sin 2x plus 2 untuk 0 sampai 180. Nilai maksimum grafik fungsi tersebut adalah 4. Bener nggak nih teman-teman? Coba kita dulu ya. 4 sin 2x plus 2. Nilai maksimumnya berarti kita masukin dulu 1, coba ya teman-teman ya. 4 1 ditambah 2 jadi 6. Nilai minimumnya kalau kita masukin min 4 tambah 2 jadi min 2. Berarti nilai maksimum grafik fungsi tersebut 4 adalah salah, karena harusnya 6 ya teman-teman. Sementara nilai minimum grafik fungsi tersebut adalah min 2, berarti benar. Oke, yang nomor 3, periode grafik fungsi tersebut adalah V per 2. Oke, coba kita cari dulu teman-teman.
periodenya karena dia ketahui ini adalah 2V 2X, maka seharusnya ini B-nya itu atau periodenya itu adalah V doang teman-teman. Karena kan kita punya B itu 2. 2 itu didapatkan dari 2V per V ya teman-teman. Karena nanti dicari jadi 2. Maka periodenya adalah V, bukan V per 2. Maka ini salah teman-teman. 4. Grafik fungsi tersebut merupakan pergeseran dari fungsi Y sama dengan 4 sin 2X jauh 2 satuan ke atas. Benar ya teman-teman, karena dia bilangnya adalah Y sama dengan 4 sin 2X plus 2. Plus 2 itu berarti naik turun ke atas, berarti naik ke atas sejauh 2 satuan. Maka yang 4 benar. Maka jawaban yang benar adalah 2 dan 4 saja, yang benar itu C. Oke, sekian pembahasan bab dari grafik fungsi trigonometri. Semoga pembahasan ini bisa mudah dipahami ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.